Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kultur Dunia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara Swiss. Orang-orang dari seluruh dunia memiliki berbagai stereotip positif tentang Swiss. Negara ini sering diidentikan sebagai negara makmur, sejahtera, dan keindahan alamnya. Jarang sekali orang-orang membayangkan hal-hal buruk tentang negara ini. Namun, di balik itu semua, negara Swiss menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui orang. Dalam video ini, kita akan mengupas sisi gelap dari negara Swiss. Mari kita simak bersama. Persyaratan untuk mendapatkan paspor Swiss, yang mengharuskan pemohon memiliki hubungan harmonis dengan tetangganya. Persyaratan ini diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Swiss. Menurut undang-undang tersebut, pemohon paspor Swiss harus menunjukkan bahwa mereka telah hidup dengan baik di lingkungannya dan memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya. Untuk membuktikan hal tersebut, pemohon harus mengumpulkan surat rekomendasi dari tetangganya. Surat rekomendasi tersebut harus menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang baik, ramah, dan tidak pernah menimbulkan masalah di lingkungannya. Persyaratan ini dianggap penting oleh pemerintah Swiss karena ingin memastikan bahwa orang-orang yang mendapatkan paspor Swiss adalah orang-orang yang akan berkontribusi positif bagi masyarakat Swiss. Namun, persyaratan ini juga menimbulkan kontroversi. Beberapa orang berpendapat bahwa persyaratan ini terlalu diskriminatif dan dapat menghambat orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan paspor Swiss. Tradisi pohon Natal Swarovski di Stasiun Surse telah menjadi salah satu daya tarik wisata populer di negara tersebut. Pohon Natal setinggi 12 meter ini dihiasi dengan 6.000 kristal Swarovski senilai sekitar 7 miliar rupiah. Namun, di balik keindahannya, tradisi ini juga menyimpan sisi gelap. Salah satu sisi gelapnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraannya. Biaya untuk membeli kristal Swarovski saja sudah mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Belum lagi biaya untuk pemasangan dan perawatan pohon Natal. Sisi gelap lainnya adalah dampak lingkungan dari penggunaan kristal Swarovski. Kristal Swarovski terbuat dari kaca, yang merupakan bahan yang tidak dapat terurai secara alami. Penggunaan kristal Swarovski di pohon Natal ini tentu saja akan menghasilkan limbah kaca yang akan mencemari lingkungan. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai simbol materialisme dan konsumerisme. Pohon Natal Swarovski adalah simbol kemewahan dan kekayaan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Appenzell adalah sebuah kanton di Swiss yang terletak di bagian timur laut negara tersebut. Kanton ini terkenal dengan budayanya yang unik, termasuk tradisi makan daging hewan peliharaan. Menurut hukum Appenzell, setiap orang memiliki hak untuk memakan hewan peliharaan mereka sendiri, termasuk kucing, anjing, dan babi. Namun, daging hewan peliharaan tersebut tidak boleh dijual atau diberikan kepada orang lain. Tradisi makan daging hewan peliharaan di Appenzell sudah ada sejak lama. Hal ini diyakini sebagai cara untuk memanfaatkan hewan peliharaan yang sudah mati atau sakit. Namun, tradisi ini juga menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan aktivis hak hewan. Mereka berpendapat bahwa makan daging hewan peliharaan adalah bentuk penyiksaan terhadap hewan. Mereka juga khawatir bahwa tradisi ini akan mendorong orang untuk memelihara hewan hanya untuk dimakan. Pada tahun 2018, sebuah referendum diadakan di Appenzell untuk menentukan apakah tradisi makan daging hewan peliharaan akan dipertahankan atau tidak. Hasilnya, mayoritas penduduk Appenzell memilih untuk mempertahankan tradisi tersebut. Meskipun demikian, tradisi ini semakin jarang dipraktikkan di Appenzell. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak hewan. Swiss dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Namun, di balik itu semua, ada sisi gelap yang tidak banyak diketahui orang, salah satunya adalah tantangan wajib asuransi kesehatan. Setiap warga negara Swiss wajib memiliki asuransi kesehatan, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Asuransi ini mencakup semua layanan kesehatan, termasuk perawatan medis, obat-obatan, dan rehabilitasi. Pada tahun 2023, biaya asuransi kesehatan di Swiss meningkat hingga 6,6%.
Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, kenaikan biaya tenaga kerja, dan peningkatan biaya obat-obatan. Kenaikan biaya asuransi kesehatan ini menjadi tantangan bagi banyak warga negara Swiss. Bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah atau menengah, kenaikan biaya ini dapat menjadi beban finansial yang berat. Selain itu, kenaikan biaya asuransi kesehatan juga dapat berdampak pada akses layanan kesehatan. Warga negara Swiss yang tidak mampu membayar asuransi kesehatan dapat kehilangan akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Negara ini memiliki pemandangan alam yang indah, sistem pendidikan yang berkualitas, dan tingkat keamanan yang tinggi. Namun, di balik semua keunggulan tersebut, Swiss juga memiliki sisi gelap, salah satunya adalah biaya hidup yang sangat mahal. Berdasarkan data Numbeo, biaya hidup di Swiss rata-rata lebih dari $2.000 per bulan. Harga sewa rumah, transportasi, dan makanan sangat tinggi. Misalnya, biaya sewa apartemen studio di Zurich, kota terbesar di Swiss, rata-rata mencapai $2.000 per bulan. Biaya transportasi umum di Zurich juga sangat mahal, yaitu sekitar $200 per bulan. Biaya makanan di Swiss juga cukup tinggi, yaitu sekitar $400 per bulan. Biaya hidup yang tinggi ini dapat menjadi beban bagi penduduk Swiss, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal. Selain itu, biaya hidup yang tinggi juga dapat menjadi hambatan bagi orang-orang yang ingin pindah ke Swiss, baik untuk bekerja maupun untuk tinggal. Swiss dikenal sebagai negara yang maju dan sejahtera, namun di balik itu, Swiss juga memiliki sisi gelap yang tidak banyak diketahui orang, yaitu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas yang paling rentan terhadap diskriminasi di Swiss adalah orang-orang kulit berwarna, terutama orang Afrika. Mereka sering mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, orang-orang kulit berwarna seringkali mengalami diskriminasi dalam penerimaan siswa baru, seleksi beasiswa, dan pemberian nilai. Mereka juga seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari guru dan teman-teman sekelasnya. Dalam bidang pekerjaan, orang-orang kulit berwarna seringkali mengalami diskriminasi dalam proses perekrutan, promosi, dan pemberian gaji. Mereka juga seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari rekan kerja dan atasan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang kulit berwarna seringkali mengalami diskriminasi dalam bentuk pelecehan verbal, fisik, dan rasial. Mereka juga seringkali ditolak masuk ke tempat-tempat umum, seperti restoran, bar, dan klub malam. Swiss dikenal sebagai negara yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, termasuk di bidang kesehatan. Namun, ada satu sisi gelap tentang Swiss yang berkaitan dengan konsumsi susu, yaitu tingginya risiko penyakit yang disebabkan oleh konsumsi susu mentah. Di Swiss, susu mentah dapat dengan mudah dibeli dari mesin penjual otomatis yang tersebar di seluruh negeri. Susu mentah ini dijual langsung dari peternak tanpa melalui proses pasteurisasi atau homogenisasi. Hal ini membuat susu mentah lebih rentan terkontaminasi bakteri berbahaya, seperti Listeria, Salmonella, dan Campylobacter. Konsumsi susu mentah telah dikaitkan dengan berbagai penyakit, termasuk diare, keracunan makanan, dan bahkan kematian. Di Eropa, terdapat sekitar 200.000 kasus penyakit yang disebabkan oleh konsumsi susu mentah setiap tahunnya. Meskipun demikian, masih banyak orang di Swiss yang mengonsumsi susu mentah. Alasan utama mereka adalah karena percaya bahwa susu mentah lebih sehat dan bergizi daripada susu pasteurisasi. Mereka juga berpendapat bahwa susu mentah memiliki rasa yang lebih enak. Pemerintah Swiss telah berupaya untuk mengurangi konsumsi susu mentah dengan memberikan informasi tentang risikonya. Namun, upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil. Itulah beberapa sisi gelap dari negara Swiss yang belum kita ketahui. Swiss telah membuktikan jika negara yang terlihat sangat baik dan punya kehidupan yang cerah ternyata masih menyimpan sisi gelap. Namun hal ini tidaklah membuat Swiss menjadi negara yang menyeramkan atau mengerikan. Justru ini membuka wawasan kita tentang pengetahuan umum negara lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.